Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan melanjutkan perjalanan dari pos pengamanan Kanci untuk menuju ke pos Ramayana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan kembali menelusuri jalur Pantura ya, dari pos pengamanan Kanci sampai dengan ke pos Ramayana. Untuk kepadatan arus pemotor masih sama dengan posisi tadi pagi ya. Tidak henti-hentinya para pemudik yang silih berganti menggantikan posisi di jalur yang sama ya. Karena di posisi sore hari ini jam 2 kita meluncur dari pos pengamanan Kanci. Itu posisi lalu lintas di sepanjang jalur Pantura ini masih sangat ramai ya. Untuk para pemudik hendaknya tetap menjaga kondisi tubuh ya. Pastikan kondisinya fit. Jika memang lelah, setidaknya lebih baik istirahat terlebih dahulu dengan memanfaatkan warung-warung dadakan yang ada di sekitar jalur Pantura ini ya. Atau bisa juga dengan berteduh di bawah pohon yang cukup rindang. Dan pastikan kondisi atau tempat di mana para pemudik itu singgah itu bukan daerah yang rawan ya, tapi yang ramai. Ini adalah posisi pertigaan ya, pertigaan yang ke arah Lemah Abang. Nah, di sini ada pengaturan lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang juga diawasi oleh atau dari pihak kepolisian. Kita lihat di sebelah kanan ya, jalur yang ke arah Jawa ini sangat ramai sekali. Dan ini adalah posisi yang jalur ke ibu kota, ke Jakarta. Ini juga ramai. Untuk kondisi cuaca sendiri sampai dengan sore hari ini cuacanya masih cukup cerah ya. Walaupun panas tapi memang kecepatan rata-rata kendaraan bermotor dari para pemudik itu antara 60 sampai 80 km ya. Untuk kecepatan kendaraan yang
kita kendarai, kita masih stay di angka 40 sampai 60 km per jam. Kita berikan kesempatan untuk para pemudik berada di jalur yang lebih cepat karena memang jarak tempuhnya masih lumayan sangat jauh. Kalau untuk kami hanya sampai perbatasan ya, hanya sampai perbatasan. Itu pun nanti kita akan berhenti di pos Ramayana terlebih dahulu untuk memantau situasi dan kondisi terbaru dari posko utama, seperti itu. Selain kendaraan roda 2, jalur Pantura ini juga dipadati oleh kendaraan roda 4 ya, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti angkot, elep, dan juga truk-truk besar ya. Itu juga memadati sepanjang jalur Pantura ini. Kenapa hal ini terjadi? Karena memang waktu operasional untuk kendaraan-kendaraan besar itu sudah difungsikan kembali ya. Seperti kita lihat tadi pagi itu beberapa kendaraan pengangkut kendaraan bermotor ya, itu kan lumayan kontainer yang sangat besar ya, itu juga sudah melintas bebas di sepanjang jalur Pantura. Kemudian kita juga melihat truk-truk besar pengangkut air mineral kemasan ya, itu juga melintas. Kemudian kita juga melihat mobil-mobil box ya, mobil-mobil box, bisa mobil box paket ataupun mobil box yang memang membawa barang-barang grosir seperti itu, juga banyak melintas di sepanjang jalur Pantura ini. Bisa kita lihat dari layar kaca ya, bagaimana kepadatan bukan hanya di posisi yang ke arah Jakarta, tapi juga dari arah Cirebon ke Jawa itu juga masih dipadati oleh kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Tadi pagi juga ketika kita melintas baik dari posisi jalan utama Pantura ataupun dari daerah pesisir, kita masih menemukan banyak pemudik ya, banyak pengendara roda 2 yang baru mudik karena memang mungkin karena tugas atau bagaimana ya, sehingga mereka belum sempat berlebaran di kampung halaman, tapi memanfaatkan atau baru bisa berlebaran setelah lebaran itu usai ya. Mereka tetap memanfaatkan kondisi ini untuk bisa pulang
ke kampung halaman. Momen mudik ini memang momen yang terjadi hanya 1 tahun sekali dan hanya ada di Indonesia. Momen mudik hanya terjadi 1 tahun sekali dan hanya ada di Indonesia. Posisi kita sekarang sudah berada di daerah Mundu ya. Kita berada di daerah Mundu. Kita sekarang sudah berada di Jalan Layang ya, Jalan Layang Kota Cirebon. Kita sudah naik ke Jalan Layang Kota Cirebon. Nah, setelah Jalan Layang ini kita nanti akan memasuki jalan pinggiran kota Cirebon ya, dari mulai Terminal Harjamukti dan Jalan Pemuda dan seterusnya. Nah, biasanya penumpukan para pemudik itu terjadi di jalur ini karena memang lampu merah ya, lampu merah di perempatan tempat-tempat tersebut masih aktif dan menyebabkan penumpukan kendaraan juga. Namun walau begitu, tetap pengaturan lalu lintas dibantu dengan sangat baik oleh pihak kepolisian ya. Kita lihat ada mobil crash di atas jembatan layang ini, tapi hanya mungkin sekedar mogok, sudah dibantu oleh temannya mungkin. Bisa kita lihat di depan kita itu sudah ada penumpukan kendaraan. Sekali lagi, penumpukan ini dikarenakan kondisi lampu merah ya. Lampu merah, para pemudik itu tertahan, hijau baru mereka berangkat, seperti itu. Kita lihat dari sini ya, dari jauh ini posisinya lampunya warna merah ya, warna merah berarti lampu merah. Yang di depan sudah berhenti ya, kita tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang Jalan Pantura.
mohon bersabar dengan kondisi lampu merah yang ada ya, karena memang kepadatan bukan hanya dari wilayah Jawa Tengah untuk menuju ke Cirebon, ke Jakarta, tapi juga ada posisi yang dari daerah Kuningan juga ya. Dari Kuningan itu bertemunya adalah di perempatan terminal, kemudian di perempatan Jalan Kanggraksan. Itu merupakan pusat pertemuan dari kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Kita lihat bagaimana pemudik yang di depan kita itu ya. Beliau mudik bersama bayinya. Oke, kita meluncur kembali. Tetap jaga kecepatan kendaraan, pastikan tidak membahayakan diri sendiri maupun membahayakan pengendara yang lain ya. Harus saling menghormati antara yang satu dengan yang lain. Setelah ini nanti di depan kita akan ketemu dengan perempatan lagi ya, yaitu perempatan Terminal Harjamukti. Kita sudah bisa melihat dari kejauhan di depan itu sudah lampu merah ya, yang mana otomatis akan terjadi kembali penumpukan kendaraan para pemudik. Tetap bersabar, tetap mengantri di jalurnya ya. Semua orang ingin segera cepat sampai ke tujuan. Oke, sudah hijau, kita menunggu giliran untuk maju ke depan. Selain perempatan, di sini juga ada penyempitan jalan ya. Penyempitan jalannya itu karena ada separator pembatas yang memisahkan antara jalan utama dengan jalan yang ada di samping kirinya ya. Itu yang digunakan untuk bis-bis besar menaikkan penumpang ya.
seperti kita lihat di depannya. Ini adalah sebelah kiri merupakan separator yang memisahkan jalan utama yang tadinya terdiri dari 3 baris menjadi 2 baris, karena yang sebelah kiri itu digunakan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang ya, baik itu bis maupun elep yang ada di daerah sini ya, baik itu tujuan ke Cirebon, Majalengka maupun ke Kuningan. Itu menaikkan penumpang. Pertamanya adalah dari Terminal Harjamukti ini. Oke, kita lihat di 2 sisi jalan ini ya, baik yang ke arah Jawa maupun yang ke arah Jakarta, semuanya mengalami kemacetan, lalu lintas tersendat di kedua arah. Karena memang ada penyempitan jalan yang tadi dan banyak yang membuat akses pengendara sedikit terhambat. Di sebelah kiri ini kita belum jalan sama sekali ya, kita berhenti total ini. Di depan yaitu di perempatan Kanggraksan ya, juga sama ada lampu merah kembali, dan itu merupakan pertemuan, jalur pertemuan antara yang dari Jawa Tengah ya, Brebes ke arah Cirebon, dan yang dari Kuningan Tasik yang juga menuju ke arah Cirebon ke Jakarta juga. Kita melanjutkan kembali perjalanan. Di depan sudah warna hijau, tapi karena kepadatan pengendara sehingga kendaraan sedikit tersendat. Tetap jaga kewaspadaan ya, jangan asal pindah jalur sembarangan. Kita menghargai hak orang lain juga dalam berkendara, baik roda 2 maupun roda 4. Oke, di depan masih hijau. Apakah ketika kita lewat itu masih hijau atau sudah merah? Masih hijau ya. Oke, masih hijau. Nah, ini ya, seperti mobil yang di depan ini langsung berpindah jalur. Oh enggak, karena dia mau belok ke kanan, mohon maaf. Oke, terima kasih Pak Polisi sudah membantu mengurai kemacetan yang ada di sekitar kita ini ya.
Jadi kita berikan kesempatan kepada para pemudik untuk mendahului kita ya, karena memang mereka punya urgensi yang lebih prioritas. Perjalanan mereka masih sangat panjang, kecuali memang kita yang ada di kondisi darurat ya. Misalnya kita menerima panggilan, ada trouble di daerah mana, maka mau tidak mau kita juga harus menjadi prioritas, walaupun tetap harus diperhatikan juga keselamatan kita adalah yang nomor satu juga. Jangan lupa juga kita selalu menggunakan safety dalam berkendaraan, dimulai dari helm ya, kemudian sarung tangan. Tapi kalau memang tidak terbiasa menggunakan sarung tangan, ya enggak menggunakan juga tidak apa-apa. Kemudian jaket, sepatu, dan untuk antisipasi cuaca, karena untuk satu wilayah dengan wilayah yang lain itu yang jelas adalah berbeda. Jangan lupa juga untuk menyiapkan jas hujan ya, jas hujan. Untuk yang membawa barang bawaan di kardus, pastikan juga kardusnya itu dilapisi oleh plastik, sehingga kalau cuaca hujan tidak terurai isinya ya, karena sudah diplastiki. Kemudian yang membawa kardus, barang bawaan berupa kardus atau apapun itu ya, yang diikatkan di belakang kendaraan, untuk selalu memastikan ikatan dari barang yang dibawanya. Yang namanya dalam perjalanan panjang ya, dengan kondisi jalan yang bervariasi, dengan kecepatan kita juga yang beragam, itu kan pastinya walaupun di awal itu ikatannya kenceng, bisa jadi tiba-tiba longgar ya. Longgarnya entah karena ikatannya terlepas atau karena posisinya berubah, seperti itu. Mohon tidak ditiru untuk berpindah jalur, sama-sama menghargai, sama-sama menghormati. Kendaraan yang lain juga sama ya. Kalau ditanya satu-satu, maka semuanya pasti ingin cepat sampai semua ke tujuan. Tapi kita juga harus menghargai hak daripada orang lain tersebut. Kondisi kemacetan yang seperti ini yang membuat pengendara cepat lelah ya. Membuat pengendara cepat lelah, kendaraan juga cepat panas. Makanya membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi. Jadi lelahnya pengendara itu adalah karena macet, karena asap ya. Asap kendaraan bermotor juga ketika lalu lintas tersendat itu, maka mau tidak mau yaitu salah satu pemicu kelelahan yang paling besar ya. Kalau jarak tempuh sih, kalau jalannya lancar, kondisi kendaraan juga aman ya, insya Allah agak sedikit terobati ya. Oke, di depan lampu merah ya, lampu merah di depan kita ini, lampu merah baru saja hijau. Oh bukan yang dari arah kita ya yang hijau ya, tapi yang dari arah sebelahnya
Kita ada di perempatan Jalan Pemuda. Di sini juga merupakan salah satu posko utama dari kepolisian Kota Cirebon ya. Beberapa kali kita lintasi area sini ya. Itu setiap waktu polisinya selalu sigap berjaga dan melakukan pengaturan lalu lintas. Dua minggu kami menjadi bagian dari para pemudik ya, tim PMI Kabupaten Cirebon yang juga berperan aktif dalam kegiatan pengamanan pos mudik, baik sebelum Lebaran maupun setelah Lebaran, dan akan berakhir yaitu esok hari. Sudah lampu hijau, kita jalan kembali. Oke, setelah ini kita sudah tidak lagi menemukan lampu merah ya. Kita sudah tidak lagi menemukan lampu merah sampai ke arah depan pos Ramayana. Nah, dari daerah sini maka kita pastikan kepadatan arus para pemudik yang melakukan arus balik ya, itu nanti biasanya terjadi di depan pasar kue ya, pasar kue Pleret ya. Oke, kita sampai di perbatasan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon. Welcome to Kabupaten Cirebon. Kita lihat di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu lalu lintas padat sekali, hampir kendaraan roda 4 itu tidak bergerak sama sekali. Di sebelah kanan kita itu yang ke arah Jawa ya, kendaraan roda 4 hampir tidak bergerak sama sekali. Dimulai dari tadi ya, lampu merah atau perempatan Jalan Pemuda, dan ini kita sudah sampai di posisi Kedawung ya. Kita sudah ada di posisi Kedawung dan kita bisa melihat dan kita bisa saksikan di sebelah kanan kita itu kendaraan roda 4 tidak bergerak sama sekali. Kalaupun bergerak tapi tidak terlalu signifikan ya. Kemudian dapat kita saksikan juga ya, di sini ada tetes-tetes air hujan ya. Walaupun kondisinya terang, tapi sepertinya akan turun hujan ini. Nah, ini sudah besar. Kita akan berteduh terlebih dahulu ya. Ini hujannya lumayan besar, langsung besar ya. Kita lihat banyak di depan itu para pengendara meminggirkan kendaraannya untuk berteduh.
Aman, HP-nya aman ya. HP-nya aman. Oke, nanti kita cari tempat untuk minggir terlebih dahulu. Kasihan yang tadi itu ramai sekali. Aduh, ini nggak ada area berteduh ini. Depanan. Oh, bona. Hah? Gas ya, Nan? Jalan be ya. Jalan aja ya. Jalan. Oke, kita tetap meluncur ya. Nggak apa-apa, kita hujan-hujanan. Ini kita hujan-hujanan. Nah, sampai sini ternyata hujannya selesai. Sampai sini hujannya selesai. Ya, walaupun masih sedikit basah ya. Gimana ini, kita mau berteduh dulu atau bagaimana? Oke, jangan ditiru ya, jangan ditiru seperti yang kami lakukan. Kita lihat ya, para pemudik itu hampir semuanya minggir untuk berteduh atau mengenakan jas hujan terlebih dahulu. Dan di sini mohon untuk tidak ditiru, kami tetap mengendarai kendaraan kami untuk tetap melaju di jalur Pantura. Ya, tujuannya bukan apa-apa, supaya kami terbebas dari kemacetan. Kalau tidak hujan, ini jalur ini tuh lumayan sangat padat sekali ya. Lumayan sangat padat sekali, tapi karena hujan sehingga sedikit lengang ya, sedikit lengang. Alat perekam ini masih kita gunakan untuk merekam. Semoga hasilnya tidak pengaruh dan semoga aman ya. Oke, kita lihat bagaimana kondisi hujan di jalan di daerah Pleret ini ya. Di jalan Pleret ini ya, airnya, hujannya lumayan cukup besar sehingga membuat genangan yang cukup membuat jalanan itu tidak terlihat ya, mungkin adalah sekitar 5 sentian sih. Kita lihat kondisi jalanan itu ada 5 sentian itu tergenang oleh air ya. Kenapa? Karena memang kanan kirinya ini bangunan ya, dan drainasenya tidak ataupun kurang bagus seperti itu ya. Kemacetan yang ada di daerah sini ini memang sering terjadi karena memang banyak sekali bongkar muat barang ya. Di sini merupakan pusat jajanan
kiloan, pusat jajanan kiloan. Semoga airnya tidak masuk ke charger ya. Ini juga kita di motor ini sambil ngecas HP-nya. Kita menggunakan HP ya. Untuk media perekaman ini kita menggunakan HP. Dan untuk mikrofon kita menggunakan produk Boya dengan satu buah mic. Boya itu kan ada dua ya, ada yang satu mic dan ada yang dua mic. Ini kita yang menggunakan yang satu mic. Kemudian posisi perekaman ini adalah menggunakan helm half face ya. Kita cantolkan ini di kacanya, kemudian kacanya kita tutup. Kalau dibuka maka akan banyak hembusan angin yang lebih keras ya, seperti itu. Sedangkan untuk standnya kita menggunakan tripod ya, tripod besar ini, tripod handycam merek apa ini Nan? Sosmita ya. Tripod lumayan juga ini. Kemudian untuk penchargeran ya, untuk daya kita menggunakan charger untuk HP yang kita koneksikan, karena memang di motor ini sudah disediakan. Oke, kita mampir ke kantor PMI Kabupaten Cirebon. Ada Adnan. Aduh, Adnan udan-udanan.